untuk menunjukkan that sides of vulnerability, that sides of my weaknesses, kelemahan aku, kegagalan aku. Rasanya di kuliah itu kayak lari terus tanpa henti. But I enjoy the process. 2 tahun berturut-turut aku daftar program beasiswa untuk pertukaran pelajar. Ditolak, gagal, even after I got the title of mahasiswa berprestasi. Aku bertanya-tanya lagi, sebenarnya kurangnya aku di mana? Dulu aku jelek. At least itu yang aku rasakan, yang aku pikirkan, dan itu yang tertanam di mindset aku. Waktu kecil aku banyak diikutin lomba. Lomba yang berkaitan sama pelajaran, lomba yang berkaitan sama public speaking. But never in my life aku diikutin lomba yang berkaitan sama beauty. Padahal sebagai cewek kecil yang centil, aku tuh pengen banget untuk bisa juga ikutan lomba fashion show, lomba foto model. But my parents, mereka enggak percaya akan hal itu. Mungkin karena dulu aku nggak punya alis. Sekarang kebetulan udah bisa make up. Well, di situ aku tersadar di momen ketika adik aku akhirnya lahir. Ketika adik aku lahir, dia justru mendapatkan apa yang aku impikan tersebut. Dia diikuti banyak kegiatan dan lomba-lomba yang berkaitan dengan beauty, ikutan lomba fashion show, diajak ke salon untuk di make up dan sebagainya. Di situ aku bertanya, sebenarnya kurangnya di mana? Dan apakah nggak cocok untuk aku dikasih kesempatan tersebut? Tapi di situ justru jadi turning point aku. Dimana akhirnya ketika ada lomba-lomba yang berkaitan dengan beauty pageant tersebut, dan ada kesempatan lain yang lebih berkaitan sama hal yang berbau pendidikan atau substansial, itu justru aku lebih megang di hal yang berkaitan dengan pendidikan atau substansial tersebut. For example, mungkin teman-teman tahu ajang bergengsi Gadis Sampul. Pada saat itu mimpi aku untuk menjadi seorang gadis sampul. But well, di foto di kamera aja gak enak dilihat. Tapi tiba-tiba di saat itu ada lomba Gadis Be a Teenpreneur Competition. Yang ternyata align sama hobi aku di bidang entrepreneurship. Aku ikutan. Dan saat itu aku menjadi salah satu finalis termuda yang akhirnya mendapatkan juara 1. So, di saat itulah aku berhenti questioning, oh mungkin ini yang dimaksud orang tuaku. Ketika mereka mau aku untuk mengasah kecerdasan aku terlebih dahulu, baru akhirnya that inner beauties comes within dan menjadi kekuatan dari outer beauty. Dan gak hanya sampai di situ saja, tapi waktu aku juga pengen banget ikutan yang namanya Miss Kidzania, but turns out aku ikutan Kidzania Congress, sampai akhirnya ikutan Abang None juga. Dan barulah di momen itu, in my early 20s, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Ikutan beauty pageant dan menjadi salah satu finalisnya. Di situ juga menjadi salah satu turning point aku, di mana aku akhirnya bisa berkarya dan berkarir sebagai seorang MC dan akhirnya bisa mendapatkan mimpi-mimpi itu. Well, kalau kita mundur sedikit ke belakang, pasti sebelum mencapai titik itu banyak kegagalan yang aku juga alamin. Sebelum masuk ke tingkat universitas, aku harus melewati berbagai tahap seleksi dan di situ cukup berat. Aku dari sekolah swasta dan untuk masuk ke PTN itu bisa dibilang presentasinya dan peluangnya itu jauh lebih kecil. Beberapa bulan sebelum ujian aku butuh kekuatan, ayah aku meninggal dunia. Dan itu poin yang cukup berat. Dan gak hanya sampai di situ aja, aku mengalami penolakan berkali-kali hingga 4 kali. Baru sampai akhirnya terakhir ketika aku berpasrah, ketika aku oke, kalau memang ini bukan jalanku, ya udah gitu. Ternyata akhirnya diterima. Dan dari situ justru menjadi sumber kekuatanku bahwa
kalau memang perjalanannya sudah sulit, jangan sampai ini nggak dimanfaatkan sebaik mungkin. Tuh. Dan akhirnya aku mencoba untuk menunjukkan that sides of vulnerability, that sides of my weaknesses, kelemahan aku, kegagalan aku, dan menceritakannya ke teman-teman di sosial media. Dan turns out itu justru menjadi sebuah kekuatan untuk teman-teman di luar sana. Jadi yang tadinya kita pikir itu adalah sebuah kegagalan bagi kita, itu siapa tahu bisa menjadi inspirasi dan sumber kekuatan karena ternyata banyak yang relate juga. Dari situ akhirnya banyak mulai bermunculan opportunities lain juga yang akhirnya bisa dibilang aku menjadi sosok yang ambisius gitu saat di kuliah. Rasanya di kuliah itu kayak lari terus tanpa henti. But I enjoy the process. Aku mencoba untuk cari kegiatan yang memang align dan sesuai sama passion aku. Yaitu dibilang public speaking. Dari kecil, seperti background yang sudah aku ceritakan, my parents believe kalau kita mengasah otak kita, that inner beauties come within, dan itu jadi kekuatan baru. Dan bener aja, aku ikutan lomba Model United Nations, mengumpulkan prestasi, sampai akhirnya mendapatkan achievement untuk mahasiswa berprestasi. Dari situ banyak banget pintu-pintu yang kebuka, sampai akhirnya aku sadar aku pengen daftar pertukaran pelajar. Dan ternyata prestasi itu semua belum cukup. 2 tahun berturut-turut aku daftar program beasiswa untuk pertukaran pelajar, ditolak, gagal, even after I got the title of mahasiswa berprestasi. Aku bertanya-tanya lagi, sebenarnya kurangnya aku di mana? Kenapa masih gagal juga? Kenapa masih gak berhasil juga? But dari situ aku sadar mungkin rezeki aku ada di tempat lain. Selama 6 bulan sebelum exchange, aku berusaha keras untuk mencari uang tambahan. Gimana caranya supaya walaupun tidak dapat beasiswa full, tapi aku tetap bisa berangkat dan mewujudkan impian aku untuk kuliah paling tidak 6 bulan itu di Eropa. And turns out, entah gimana caranya, rezeki dari Tuhan itu selalu terbuka dan ada aja gitu peluangnya. Sampai akhirnya uang itu terkumpul dan beasiswa yang aku dapatkan juga parsial, tapi akhirnya aku jadi berangkat ke Eropa. Dari situ aku pikir, wah impian aku udah terwujud. Aku akan happy banget nih selama 6 bulan ini. Ternyata selama 6 bulan yang aku pikirkan bahwa dengan liburan dan jalan-jalan keliling Eropa di negara-negara yang menjadi impian aku, itu gak selamanya membuat aku happy. Turns out aku ngerasa tidak berdaya, aku ngerasa ada yang kurang, dan aku ngerasa ada sesuatu yang kosong. Dari situ aku sadar bahwa at the end of the day, kita itu harus balance antara kehidupan kita dan apa yang kita cari sebagai excitement kita. Karena kalau selamanya liburan, selamanya jalan-jalan, itu juga at some point itu akan ada law of diminishing return di mana kepuasan itu tuh menurun. Itu udah mencapai titik klimaksnya dan akhirnya di situ aku mencari gimana caranya supaya aku bisa menemukan sparks itu lagi. Dan dari situ akhirnya aku aktif buat konten untuk menceritakan sisi lainnya. Gimana sih sebenarnya pengalaman dari exchange tersebut untuk juga bisa bermanfaat buat orang lain. Dan ternyata aku found out bahwa solo traveling yang tadinya aku pikir semenakutkan itu, ternyata bisa jadi sesuatu yang akhirnya kita realize bahwa blessings di dunia ini tuh banyak banget. Sebagai salah satu contoh, waktu itu aku inget banget, itu pertama kalinya aku belajar untuk ke Jerman sendiri naik bus. Di jam 12 malam aku ketinggalan bus, aku gak tahu siapa yang harus aku telepon, aku gak tahu siapa yang harus aku mintain bantuan. But somehow, tiba-tiba aku ketemu polisi dan dia bantuin aku untuk ke stasiun kereta dan ngejar kereta terakhir sampai akhirnya bisa made it di stasiun selanjutnya untuk mengejar bus yang ninggalin aku tersebut.
Ada lagi satu cerita ketika aku di Itali. Aku gak sadar aku pesan tiket untuk diri aku sendiri itu ada transit jam 3 pagi selama 3 jam di musim dingin di halte tanpa tutup. Dan aku takut banget waktu itu, either takut diculik, takut dicopet. But somehow balik lagi Tuhan kirimin seseorang yang akhirnya jagain aku. Dan di situ ada sepasang suami istri yang mereka tiba-tiba caring banget dan jagain aku sampai akhirnya bus selanjutnya itu datang untuk menjemputku. So, yang mau aku sampaikan di sini adalah kadangkala kita ngerasa bahwa kita nggak mampu menjalani hal tersebut atau kita tuh terlalu overthinking dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi sebenarnya saat dijalani itu bisa aja sesuatu yang justru membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri, bahwa diri kita sendiri jauh lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Dan setelah dari exchange tersebut, pastinya banyak realization moment, di mana ada culture shock itu pasti, kenalan sama orang baru. Tapi itu membuat aku jauh lebih dewasa, dan akhirnya sekembalinya aku ke Indonesia, aku tetap bertanya-tanya lagi, so what's next? Gitu. Apa selanjutnya? Apa setelah exchange? Dari situ aku mikir gimana caranya untuk bounce back. Karena waktu itu pekerjaan aku sebagai seorang freelancer itu membutuhkan suatu exposure yang tinggi. Dimana exposure tersebut gak bisa tiba-tiba dibangun dalam satu malam. Hilangnya aku selama 6 bulan mungkin membuat klien-klien berpikir, oh orang ini udah gak nge-MC lagi. Orang ini udah gak terima job sebagai moderator lagi. Tapi entah gimana caranya, I'll try my best untuk reconnect sama mereka. Untuk share ulang semua portofolio di social media aku. Untuk bangun kembali reputasi itu. Sampai akhirnya aku bisa kembali ke atas panggung dan dipercaya oleh klien-klien tersebut untuk bisa membawakan acara mereka kembali. Jadi sebenarnya melalui banyak proses ini, mungkin cerita aku enggak menyedihkan itu. Because I believe bahwa aku adalah seorang yang beruntung. Kalau ada orang-orang yang bilang bahwa hoki seumur hidup lo pasti udah kepake. Aku gak percaya itu. Hoki dalam kehidupan kita itu limitless. Banyak banget kehokian yang aku alamin, banyak banget lucky moments yang akhirnya membawa aku bisa sampai aku yang saat ini, sekarang saat berdiri di sini. Dan akhirnya aku sadar ada mungkin 5 key takeaways yang aku mau sampaikan juga. Bahwa jangan pernah buat insecurities kamu, take your sparks away. Just feel it, bring it, and conquer it. Karena kalau kita nggak bawa itu, kalau kita nggak taklukkan itu, insecurities itu akan selamanya mengekang diri kita dan menahan kita untuk berkembang jadi pribadi yang lebih baik. Dan at the end of the day, selalu percaya bahwa kita itu pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. But failure is a redirection, and failure atau kegagalan itu nggak mencerminkan siapa kamu dan nilai kamu yang seutuhnya. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih banyak atas kesempatannya.